Melanjutkan pembahasan alur cerita Kaisar Pemalas. Sekarang kita pindah ke lain sisi, terlihat prajurit dinasti Xuan Yue yang telah melaporkan bahwa pasukan dinastinya telah dikalahkan telak di medan perang. Wen Yuan dan tetua lainnya begitu tercengang, mereka tidak percaya bahwa pasukan sebanyak itu bisa musnah dalam waktu singkat. Si bawahan menceritakan kronologinya, mengenai pasukan Wang yang menggunakan senjata aneh, yang memiliki daya hancur yang begitu menakutkan. Tiba-tiba muncul dua orang yang belum diperkenalkan namanya, dia sok keras meremehkan senjata yang Wang gunakan. Lalu tetua yang bersama Wen Yuan memarahi orang tersebut, karena sikap yang menganggap enteng medan perang, hanya karena mereka kultivator yang berada di Great Emperor tahap 4. Kedua orang itu mengatakan, teknik talisman peledak mereka tidak akan efektif terhadap serangan dari udara. Seberapa hebat mereka, kalian dikalahkan dengan telak, hanya dengan teknik talisman peledak sederhana. Apa kalian tidak percaya terhadap kami, para kultivator teratas dari keluarga Chu? Jika diberi waktu setengah hari saja, kami bisa membasmi mereka sepenuhnya. Baiklah, karena kalian ngotot begitu, aku akan mengeluarkan perintah militer. Singkat cerita, hari mulai senja, dan pasukan dari dinasti Daseng sudah kembali ke tendanya masing-masing. Wang memperhatikan monitor, dia melihat bahwa ada sejumlah pasukan musuh mendekat dengan cepat. Melihat dari kecepatan pergerakannya, mereka bukan prajurit biasa, mungkin mereka yang menyerang adalah para biksu. Tiba-tiba King Yao nampak terkejut, mendengar apa yang diucapkan Wang, musuh sedang menyerang, di mana mereka? Lalu Xuanji meminta Wang agar mengutusnya untuk melawan mereka. Dengan sangat tenang Wang menyuruh Xuanji untuk mengambil senjata ajaib yang baru dia dapatkan. Lanjut Wang mengutus Xuanji untuk menghancurkan mereka. Terlihat ada 5 orang yang datang secara langsung ke garis pertahanan dinasti Daseng. Tanpa formasi sihir atau pengintai, orang-orang Daseng ini sungguh arogan. Tidak peduli seberapa sombongnya mereka, aku akan mengirim mereka ke neraka nanti. Tiba-tiba Xuanji sudah ada di hadapan mereka. Dia menyambut kedatangan para penyusup dengan senjata Namo Gantelin Holy Treasure. Tebakan master benar, apa yang sebenarnya ingin kalian lakukan wahai tikus? Mereka mentertawakan Xuanji, lucu sekali, setelah dia yang membelot ke pihak musuh, bahkan dia tidak memiliki senjata yang bagus. Jadi dia harus menggunakan mainan seperti itu, untuk menakut-nakuti orang. Jika kau bersedia menemani kami selama 1 malam, aku berjanji akan memberimu senjata yang bagus. Xuanji malas mendengarkan ocehan mereka, maka dia langsung mengaktifkan senjata ajaibnya, mengarahkan kepada orang-orang yang telah merendahkannya. Kalian semua pergi ke neraka. Tiba-tiba saja senjata tersebut menembakkan sinar, yang secara langsung menghujam tubuh mereka. Terlihat sebagian orang sampai terlempar sangat jauh, dan 2 orang lagi begitu terkejut, melihat rekannya sudah dilumpuhkan hanya dengan 1 kali serangan. Mereka pun hendak kabur dari hadapan Xuanji. Terlihat wajah yang begitu panik, saking takutnya sampai bercucuran keringat dingin. Namun tidak semudah itu, Xuanji membabat habis mereka semua seorang diri. Xuanji pun begitu kebingungan, dengan senjata yang Wang berikan sangatlah kuat. Bukan hanya itu, senjata tersebut secara otomatis membidik musuh dengan akurat. Xuanji semakin ketagihan menggunakan senjata ajaib dari Wang, dia tidak sabar ingin bantai-bantai lagi orang dari dinasti Xuan Yue. Wang tidak perlu repot-repot untuk ikut ke pertempuran, dia hanya tinggal menonton dan mempersenjatai pasukannya. Lalu menunggu notifikasi dari monitor, bahwa musuh telah dikalahkan. Tiba-tiba sistem muncul, untuk memberi Wang hadiah atas pencapaiannya. Namun Wang menghentikan dulu hadiah dari sistem, dia meminta sebuah hadiah berupa kapal, yang bisa melakukan pengeboman orbit dari luar angkasa. Sistem sontak terkejut, bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi sekarang? Terkecuali Anda dapat sepenuhnya menguasai aturan surga. Wang pun mengompori sistem, aku kira kau penguasa di dunia ini, ternyata kau masih bergantung padaku. Sistem pun tidak mau dianggap rendah oleh Wang, maka tidak ada pilihan lain, jika Wang sudah mengatakan hal demikian. Dengan terpaksa, sistem akan mengeluarkan harta karun yang paling berharga itu. Sistem memperlihatkan hadiah berupa bendera, yang bernama 10,000 Souls Banner. Inilah harta yang paling berharga di sistem ini. Wang memperhatikan dan menilai, menurutnya bendera itu terlihat sangat jelek. Maka sistem pun mendesain ulang, sehingga penampilannya berubah,
menjadi terlihat lebih bagus dan elegan. Wang pun sangat menyukai skin baru bendera tersebut, yang telah susah payah oleh sistem dimodifikasi sampai sedemikian rupa. Lalu Wang menanyakan apa efek dari bendera ini. Apakah sama seperti di dalam novel, mengundang sesama penganut Tao, untuk berkumpul di dalam banner tersebut? Itulah efeknya, siapapun yang baru meninggal dalam waktu 3/4 jam dapat dimasukkan. Kebetulan sekali, Xuanji baru saja selesai membersihkan semuanya, jadi aku akan datang mengambil sisanya. Singkat cerita, Wang sudah sampai di lokasi Xuanji. Master, mengapa Anda datang ke sini? Apakah Master khawatir kepadaku? Tidak, aku datang ke sini hanya untuk mengambil barang-barang sisa saja. Wang langsung menyerap jiwa-jiwa dari musuh yang dikalahkan oleh Xuanji. Kalian orang yang kurang beruntung, kenapa kalian tidak bergegas dan masuk saja? Xuanji tampak kebingungan, melihat senjata yang digunakan Wang begitu menakutkan. Senjata macam apa ini, jiwaku bahkan merasa bergetar. Terlihat roh-roh mulai keluar dari tubuh masing-masing jasad tersebut. Wang tampak senang melihat jiwa musuhnya mulai masuk ke dalam bendera penarik jiwa. Pindah dulu ke tenda dinasti Xuan Yue, lagi-lagi bawahannya datang melaporkan dengan kabar buruk. Bahwa keluarga Chu yang ngotot meminta diutus ke medan perang, berakhir tragis. Semua para petinggi termasuk Wen Yuan sontak terkejut, mendengar kabar tersebut. Suasana mereka semakin was-was, sudah kehilangan banyak prajurit, ditambah serangan kultivator yang langsung binasa oleh Xuanji. Tidak lama kemudian, dekrit kaisar telah diterima oleh Wen Yuan. Di sana tertulis bahwa mereka harus menyerang dinasti Daseng, dengan seluruh kekuatan penuh. Sontak para jenderal sangat terkejut, sudah kekurangan pasukan, disuruh all-in oleh Kaisar Chu Tuande, sama saja mereka dengan menggali kuburannya sendiri. Wen Yuan pun tidak ada pilihan lain, mau tidak mau harus mengikuti perintah Kaisar, dan Wen Yuan mencoba menenangkan para jenderal agar tidak usah khawatir, karena sang Kaisar telah mengirim beberapa kultivator, yang ahli dalam menyusun formasi. Singkat cerita keesokan harinya, terlihat di medan perang para prajurit sudah berada di posisinya masing-masing. Wang dan sistem memperhatikan peperangan kali ini, akan sedikit berbeda dari yang sebelumnya, karena komandan dari dinasti Xuan Yue, sekarang berada di tangan ahli strategi nomor 1, yaitu Wen Yuan. Maka Wang pun mengutus Xuanji untuk ikut serta memimpin para prajurit, dengan Wang yang menyusun strategi di belakang layar. Tidak berselang lama, pertempuran mulai terjadi, pasukan yang mulai menyerang duluan dari kerajaan Xuan Yue. Tidak pakai lama, prajurit dari dinasti Daseng, langsung mengeluarkan meriamnya, dalam serempak langsung ditembakkan ke arah para prajurit musuh. Terlihat ledakan dari meriam itu, tidak dapat menembus pertahanan yang dibangun oleh ahli formasi. Wang pun sampai terkejut melihat senjata modernnya tidak efektif saat ini. Namun Wang tidak habis akal, karena mereka menggunakan formasi ilusi, maka Wang pun bersiap menggunakan senjata modern lainnya. Tiba-tiba saja, Wang menggunakan drone di medan perang zaman kuno. Ini memang kecurangan yang hakiki, para prajuritnya saja sampai kebingungan dikira burung ababil ikut perang. Terlihat drone mulai menyorotkan sinar hijau, sedang mendeteksi lokasi musuh yang sebenarnya. Berkat bantuan drone, akhirnya formasi ilusi dapat dipatahkan, bahkan pergerakannya pun dapat terlacak. Para pasukan Wen Yuan sangat terkejut, melihat benda aneh itu dapat dengan mudah menemukan mereka dalam sekejap. Wang memperhatikan di monitornya, dia mengakui kehebatan Wen Yuan, yang menyandang gelar ahli strategi bukanlah isapan jempol semata. Lanjut ke pertempuran, setelah lokasi musuh sudah ketahuan, maka saatnya meriam mulai ditembakkan secara serempak. Namun tetap saja, serangan dari meriam belum membuahkan hasil yang bagus. Terlihat tidak satu pun dapat menembus barrier pelindung. Wen Yuan memperhatikan serangan dari prajurit musuh sangat brutal, lalu tidak lama datang bawahan yang melaporkan, bahwa di garis depan para pasukan sudah tidak sanggup bertahan lama, bahkan formasi sepertinya tidak akan kuat lagi. Dengan tatapan tajam dan serius, Wen Yuan memerintahkan mereka untuk tetap bertahan, dia yakin bahwa sebentar lagi mereka akan mendapatkan kemenangan. Wang menyaksikan di monitor, dia merasa seperti dipermainkan oleh strategi Wen Yuan, terlihat Wang mulai dongkol, maka Wang akan semakin serius lagi menyiapkan serangan lainnya. Dengan sangat kesal Wang menekan layar monitor pun sampai cukup keras, terlihat ekspresinya seperti gagal JP.
Lalu sistem sedikit mengkritik tindakan Wang, yang menurutnya agak kejam. Namun Wang mana peduli, dia udah terlanjur kesal, dan entah senjata apa lagi yang dia gunakan. Terlihat seorang prajurit dari dinasti Daseng membawa sebuah kotak, yang disuruh oleh Wang agar mereka menggunakan jimat armor piercer. Terlihat secari kertas yang bertulisan huruf kuno langsung ditempelkan di masing-masing meriam. Dan tiba-tiba saja, tembakan dari meriam itu semakin sangat kuat, bahkan keretanya sampai terdorong mundur. Bentuk peluru dari meriam yang biasanya bulat, kini seperti peluru RPG, bisa jadi lama-kelamaan nuklir juga dia turunkan. Terlihat dampak dari jimat tersebut, langsung merobek formasi pelindung dinasti Xuan Yue, mereka pun sangat terkejut juga kebingungan, entah benda apa lagi yang menyerangnya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja terjadi ledakan yang begitu kuat, di saat peluru itu menyentuh tanah, terlihat para ahli formasi sampai pada kewalahan. Lalu seorang bawahan datang lagi ke tenda para jenderal, dia memberitahukan bahwa formasi telah dijebol oleh serangan aneh lagi. Ekspresi si jenderal sangat terkejut, mendengar formasi yang begitu kokoh bisa dihancurkan dengan mudah. Lalu si jenderal menyuruh para ahli formasi untuk segera memperbaiki formasi yang hancur. Namun bawahan itu mengatakan, bahwa dari 10 ahli formasi hanya tinggal 1 orang yang selamat. Seketika di tenda para jenderal langsung panik, mereka pada rusuh saling menyalahkan satu sama lain karena berbeda pendapat. Wen Yuan pun sudah sangat pusing, bagaimana cara menghadapi pertempuran yang dipimpin oleh Wang, yang dulu pernah mengalahkannya dalam adu strategi di permainan catur Go. Wen Yuan sudah mengingatkan sebelumnya, bahwa bega itu mengerikan jika terus memprovokasi Kaisar Wang. Lanjut ke pertempuran, Wang dengan sengaja melesatkan serangan dengan meleset, dan mereka menganggap bahwa pasukan musuh sudah mulai kelelahan. Padahal Wang dengan sengaja agar memancing mereka untuk maju dan mulai menyerang balik. Tidak berlama-lama lagi, Wang langsung memerintahkan untuk mengakhiri pertempuran. Dan benar saja apa yang Mamang pikirkan, ternyata untuk penyelesaian, Wang meluncurkan nuklir balistik begitu banyaknya ke area musuh. Para pasukan dinasti Xuan Yue yang tidak mengetahui itu, mereka malah bengong dan hanya melihat nuklir itu berdatangan. Dan tiba-tiba saja terjadi ledakan yang sangat dahsyat, terlihat daya hancur yang begitu kuat sampai tanah bergetar hebat. Dalam sekejap saja pasukan dinasti Xuan Yue roto, jasad-jasad mereka begitu banyak yang tergeletak berserakan. Kemudian Wang muncul di area pertempuran, dia langsung menghisap lagi jiwa-jiwa dari prajurit musuh, untuk Wang jadikan pasukan rohnya, karena jiwa yang masih belum cukup banyak, Wang sedikit mengeluh, karena Wen Yuan tidak mengerahkan seluruh pasukannya. Terlihat para prajurit yang masih hidup, mereka menyaksikan apa yang dilakukan Wang sampai begitu ketakutan. Begitupun Wen Yuan, dia pun mengeluh dengan keputusan Kaisar, yang memaksa melakukan serangan ke dinasti Daseng. Sehingga inilah yang terjadi, akibat tidak mendengar peringatan darinya. Maka Wen Yuan memerintahkan semua pasukannya untuk menyerah tanpa syarat. Lalu sistem memberitahu Wang, bahwa jenderal besar dari Xuan Yue sudah menyerah, maka Wang mendapatkan gelar sebagai Mortal Slayer. Wang memuji keputusan yang diambil oleh Wen Yuan, jika seandainya mereka tidak menyerah, maka Wang akan meratakan seluruh pasukannya. Lalu Wang memeriksa monitornya, dia membaca cara kerja Mortal Slayer, yang dalam pertempuran jika lebih dari 3 orang, bisa meningkatkan kekuatan yang berlaku di bawah tingkat Sein. Maka Wang tidak perlu khawatir lagi, bila ada yang menyerang mereka secara bergerombol. Karena peperangan antara negara telah selesai, maka Wang akan bergegas menuju ke ibu kota Xuan Yue, untuk membantai para orang bermarga Chu itu. Namun sebelum hal itu dijalankan, Wang ada sedikit urusan dulu yang harus dia selesaikan. Ternyata Wang menghampiri Wen Yuan beserta jenderal-jenderal lainnya, sambil memancarkan auranya. Baru merasakan tekanannya saja, semua orang dari dinasti Xuan Yue sampai merasakan sesak napas. Kemudian Wang mendarat di hadapan mereka, dan Wen Yuan langsung berlutut memberi hormat, menyambut baik kedatangan Wang. Wang mentertawakan perbuatan yang Wen Yuan lakukan, dan Wen Yuan pun mengakui semua ini kesalahannya, lalu dia bersedia memimpin pasukan untuk melayani Wang dengan sepenuh hati. Wang tampak senang dengan keputusan bijak dari Wen Yuan, lalu Wang memberitahukan, bahwa dia ada urusan dengan keluarga Chu. Karena mereka adalah dalang dari pertempuran antar negara tersebut. Wang tidak menyalahkan Wen Yuan maupun prajurit lainnya,
dan Wen Yuan sampai bersujud di kaki Wang. Dia berterima kasih atas kemurahan hati Wang. Karena sikap Wen Yuan yang sudah berpihak kepada Wang, maka Wang pun memberi sedikit hadiah untuknya, dengan menerapkan batu go hitam di tubuh Wen Yuan. Wen Yuan sampai terpental mundur ke belakang, lalu tidak lupa dia berterima kasih atas hadiahnya. Meski dalam pikiran Wang masih bingung, dengan teknik apa yang diterapkan ke tubuhnya, karena Wen Yuan tidak merasakan sesuatu yang aneh, ataupun energi mengalir di dalam tubuhnya. Sekarang kita pindah ke istana dinasti Xuan Yue. Di sana banyak orang-orang yang membicarakan bahwa seluruh pasukan dinasti Xuan Yue telah dikalahkan. Pembicaraan itu didengar oleh Chu Sixuan, dan dia langsung mengeksekusi orang tersebut karena dianggap telah bergosip. Chu Sixuan mengancam mereka, jika mendengar lagi gosip yang sedemikian rupa, maka mereka akan bernasib sama. Dengan serempak orang-orang itu langsung berlutut memohon pengampunan. Chu Sixuan sekarang tengah duduk di singgasananya, sambil berharap semoga semua ini berada dalam kendali leluhur keluarga Chu. Sedangkan Chu Tiande sedang fokus berkultivasi, sekarang dia sudah menerobos ke setengah langkah alam supreme. Chu Tiande tertawa terbahak-bahak, dia membandingkan kemampuannya dengan Chu Tianchen yang merupakan kaisar sebelumnya, dia merasa lebih kuat darinya. Sekarang pindah lagi ke situasi Wang dan yang lainnya. Wang sedang berjalan menuju markasnya, dengan diikuti Wen Yuan merupakan jenderal barunya. Terlihat pasukan dari bawah kepimpinan Wen Yuan, langsung berlutut hormat kepada raja barunya. Dan Wen Yuan memberitahukan, bahwa pasukan akan sampai di ibu kota Xuan Yue, dalam kurun waktu 10 hari. Menurut Wang itu terlalu lama, Wang menyuruh mereka untuk berjalan cepat, agar mencapai ibu kota dalam 7 hari. Namun itu tidaklah mungkin, karena untuk mencapai ibu kota harus melewati 7 pos pemeriksaan, itu pun akan sulit untuk melewatinya. Untuk menyemangati para prajurit, maka Wang menyuruh menyiapkan makanan yang enak untuk mereka, dan untuk masalah pos penjagaan tidak perlu khawatir, Wang akan mengutus orang untuk menanganinya. Tidak berselang lama, kemudian datang Mei Niang ke dinasti Xuan Yue, dan secara tiba-tiba membuat orang-orang di sana langsung berlutut. Saya Xiaomen mohon maaf kepada putri mahkota. Mei Niang menatap tajam mereka sambil tertawa. Yang mulia putri, sungguh panggilan yang membuatku rindu, kalian pandai beradaptasi dengan situasi. Yang mulia putri, Anda bercanda, kesetiaan kami terhadap Anda bisa disaksikan langit dan bumi. Saya tidak tahu, apa yang membuat Anda sampai datang selarut malam begini, ada perintah apa? Lanjut Mei Niang memperingatkan bawahannya, aku tahu kalian itu selalu mendukung yang menang, tapi kali ini, ada yang ingin menghancurkan keluarga Chu, jika kalian pintar menjauhlah, jangan sampai terkena cairan merah, dan menyalahkanku karena tidak mengingatkanmu. Terima kasih atas peringatan yang mulia putri, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyambut Raja Agung dari dinasti Daseng. Sebelum Mei Niang pergi dia menegaskan, jangan sampai kalian mempunyai niat buruk, jika membuat Wang marah, berapapun kepala kalian, tidak akan cukup untuk dipenggal. Setelah Mei Niang berjalan keluar, tiba-tiba seorang bawahan berkata, dengan wajah yang begitu cemas. Jenderal, apakah kita harus melapor ke ibu kota? Jenderal pun langsung memarahi bawahannya. Diam kau, apa kau ingin mati? Dengarkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia, kita hanya manusia biasa, jangan ikut campur dalam pertarungan kultivator. Pindah ke situasi Wang yang sedang duduk di dalam kereta, yang menuju ke ibu kota dinasti Xuan Yue. Di sini King Yao sedikit kebingungan, karena sepanjang perjalanan orang-orang dari dinasti Xuan Yue begitu ramah menerima mereka. Lalu Wang berkata, pertama kaisarnya telah mati di tanganku, kemudian aku dengan mudah menghancurkan tentaranya, mereka pasti tahu apa yang harus dilakukan. Tentu saja ini juga berkat Mei Niang yang bergerak di belakang layar. Bagaimanapun juga, nama Putri Agung dinasti sebelumnya masih sangat menakutkan. King Yao memperingatkan Wang agar berhati-hati terhadap Mei Niang, karena di matanya dia bukanlah orang sebaik itu. Namun Wang menenangkan King Yao agar tidak perlu khawatir, Mei Niang tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Sementara itu, di istana Xuan Yue sedang tidak baik-baik saja, mereka saling membicarakan tentang Wen Yuan, yang telah menyerah terhadap dinasti Daseng. Terlihat jelas kepanikan dari ekspresi mereka semua. Lalu tidak lama kemudian datang Chu Tiande, dan dengan sigap mereka langsung diam seketika, dan memberi salam kepada kaisar barunya.
Chu Tiande menegaskan kepada para bawahannya, agar tidak putus asa meski Wen Yuan telah melarikan diri. Dengan percaya diri, Chu Tiande menyampaikan kemampuannya yang sudah menguasai teknik immortal, dan menurutnya teknik itu tidak akan mungkin Wang bisa menahannya. Terlihat raut wajah yang diperlihatkan Chu Tiande begitu kesal, dia berniat membabat habis semua kerajaan Tianhao satu persatu. Dan Chu Sixuan menatap tajam lalu berkata, Chu Tiande, kau pikir menjadi kaisar itu hebat? Ingat semuanya sudah berada dalam kendali leluhur. Tidak berselang lama, Wang dan rombongannya sudah sampai di depan gerbang ibu kota Suan Yue. Lalu Suanji dengan tampak bersemangat, dia meminta Wang agar membiarkannya untuk bertarung melawan orang-orang keluarga Chu, sebagai perwakilan darinya. Tidak perlu, beberapa orang tua keluarga Chu masih sanggup aku hadapi sekaligus. Tiba-tiba Wang langsung menerjang, dia melewati para prajuritnya dan maju dukuhan barisan paling depan. Lalu sistem menawarkan bantuan kepada Wang, untuk turun tangan membantu Wang merebut ibu kota. Namun Wang menolak tawaran sistem, dia merasa seperti tidak berguna, bila semua diurus oleh sistem terus-menerus. Wang melayang di udara, lalu dia berteriak lantang memperkenalkan dirinya. Aku adalah raja dari dinasti Daseng, wahai sisa-sisa keluarga Chu, segera keluar untuk menanti ajal kalian. Chu Tiande sudah menggenggam sebuah tombak, dia pun bersiap menemui Wang. Karena sudah datang, jangan salahkan aku jika bertindak tidak sopan. Singkat cerita, Chu Tiande sudah berada di hadapan Wang, dia memperhatikan Wang, yang terlihat baginya tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi kau yang bernama Wang, aku pikir kau memiliki 3 kepala dan berlengan 6, tapi ternyata kau terlihat lemah. Chu Tiande menyuruh Wang agar berlutut, dan memohon pengampunan sebelum terlambat. Namun dengan tatapan tajam Wang mengeluarkan pedangnya, dia bersiap beradu pedang, daripada harus berlutut di hadapan guguk keluarga Chu. Mendengar provokasian dari Wang, Chu Tiande naik pitam, dia langsung melancarkan serangan duluan. Anak sombong bau kencur, terima kematianmu sekarang. Sistem memberitahu Wang, bahwa musuhnya berada di ranah semi-supreme, bahkan dia juga membawa tombak High Grade Holy Weapon, Anda jangan sampai lengah. Dengan penuh percaya diri, Wang malah semakin bersemangat, menemukan lawan yang lebih tinggi kultivasinya. Terlihat bentrokan kedua senjata yang berada di tingkatan yang tinggi, sampai menimbulkan percikan aura yang terlihat indah, namun tiba-tiba Chu Tiande nampak terkejut, dia melihat tingkat kultivasi Wang, yang dia sangka berada di tahap Great Emperor. Chu Tiande tidak tahu, bahwa Wang memiliki skill yang bisa menyembunyikan kekuatannya. Wang tersenyum melihat ekspresi Chu Tiande yang sampai segitunya, setelah mengetahui kekuatan yang sebenarnya. Karena sudah terlanjur dan terkena ghosting oleh Wang, Chu Tiande tidak memperdulikannya, dia lanjut mempersiapkan skillnya, yang terlihat memancarkan aura gelap pekat. Soul Stab of the Black Fury. Terlihat pergerakan Chu Tiande sangat cepat, dia melesat langsung menebaskan pedangnya ke leher Wang, namun Wang lebih cepat darinya, dia dapat dengan mudah menghindari tebasan tersebut. Chu Tiande semakin kesal, karena serangannya tidak dapat menggores tubuh Wang sedikitpun. Lalu Wang mundur menjaga jarak dari Chu Tiande, dan dia memperlihatkan bodi Dharma yang langka di dunia kultivator. Chu Tiande menyangka Wang kultivator biasa, betapa terkejutnya dia setelah mengetahui Wang memiliki bodi Dharma. Tiba-tiba Wang melesat cepat, terlihat pergerakannya memancarkan aura seperti petir, dan Wang langsung mendaratkan pukulannya, mengenai telak tubuh Chu Tiande. Terlihat ekspresi kesakitan, sampai Chu Tiande memuntahkan cairan merah dari mulutnya, tidak sanggup menahan satu serangan dari Wang. Dia terhempas jauh dari udara ke permukaan, terlihat benturan yang begitu keras, sampai menimbulkan kepulan asap di sekitarnya. Wang mengatakan, bahwa Chu Tiande ternyata lebih lemah dari Chu Tianchen, yang sebelumnya juga telah Wang bantai. Chu Tiande memuntahkan lagi seteguk cairan merah, nampaknya dia terluka cukup parah, setelah menerima serangan Wang. Terlihat wajah yang ketakutan, sambil menutupi luka dari tubuhnya, yang terus merambas cairan merah. Aku tidak menyangka kalau dia sekuat ini. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datang Chu Sixuan, dengan kehadirannya membuat Chu Tiande sedikit tertolong. Tetua Suan, Anda datang tepat waktu. Chu Tiande meminta bantuannya untuk menghabisi Wang. Terlihat Chu Sixuan sudah menyiapkan rasenggan di telapak tangannya,
namun tiba-tiba, Chu Sixuan malah melesatkan Rasengan itu ke tubuh Chu Tiande dari belakang, sehingga Chu Tiande berteriak kesakitan. Ternyata Chu Tiande hanya dimanfaatkan oleh Chu Sixuan, dia sudah tidak membutuhkan lagi Chu Tiande sekarang. Chu Tiande terbaring dan menatap ke arah langit, dia memperhatikan ada sesosok bayangan leluhur. Lalu sistem menjelaskan apa yang sedang dilakukan Chu Sixuan terhadap Chu Tiande, itu merupakan pengambil alihan tubuh, dan sistem menyuruh Wang untuk segera bertindak, jangan sampai itu berlanjut. Namun dengan tersenyum tipis Wang membiarkan hal tersebut, dia ingin melihat apa yang mereka lakukan, dan apa yang akan terjadi nanti. Terlihat aura yang terpusat tepat di atas tubuh Chu Tiande, dan aura gelap tersebut mulai memasuki tubuh Chu Tiande. Dampak dari teknik tersebut, bahkan mencakup seluruh wilayah dinasti Xuan Yue, terlihat warga sipil menjadi melemah, semua kekuatannya terserap oleh aura tersebut. Dari aura gelap itu terdengar suara yang mengatakan, "Kenapa kau membangunkanku terlalu cepat? Bukankah kita sudah sepakat untuk menunggu Ye Linlang jatuh ke tanganku terlebih dahulu? Leluhur, musuh besar kita sudah di depan mata, hanya Anda yang bisa menghadapinya." Terlihat aura semakin merambas terpusat di satu titik, dan leluhur itu meminta Sixuan untuk melindunginya dalam 1 jam, agar kekuatannya bisa sampai ke puncak. Wen Yuan yang berada jauh dari lokasi tersebut pun, dapat merasakan tekanan yang begitu kuat, dia menyadari bahwa keluarga Chu, telah mengorbankan ribuan masyarakat demi kejayaannya. Dia pun bergegas untuk melihat Sikon di area pertempuran. Wen Yuan berharap semoga Wang dapat menyelamatkan nyawa semua orang, yang sedang terancam di dinasti Xuan Yue. Tidak berselang lama Wen Yuan sudah berada di dekat Wang, dia menghampiri Wang sambil berteriak, "Master, leluhur Chu akan menyerap jiwa warga ibu kota, tolong selamatkan mereka. Aku memang berniat untuk meninggalkan tanah, bukan orangnya, itu terlalu merepotkan, selain itu, apa untungnya bagiku?" Tiba-tiba Wen Yuan bersumpah, dia akan membangun kuil untuk Wang, dan dia akan memimpin semua orang untuk berdoa kepadanya setiap hari. Perkataan Wen Yuan membuat Wang sontak terkejut, lanjut Wang berpikir sejenak. Kenapa harus bangun kuil, kenapa gak masjid saja? Tapi ini juga terdengar bagus, bisa menghasilkan merit point dengan mudah, untuk aku menjadi semakin kuat. Akhirnya Wang menegaskan untuk membantu warga ibu kota, karena mereka tidak bersalah dan tidak seharusnya terlibat. Wen Yuan pun begitu senang, mendengar keputusan Wang yang mau membantu. Lalu Wang langsung menebaskan aura pedangnya, ke arah di mana leluhur sedang menjalankan ritual sesatnya, terlihat retakan sebuah barrier yang telah Wang serang, dan dalam sekejap saja tiba-tiba para warga sipil kembali pulih, mereka mulai bernapas lega, setelah hampir jiwa-jiwanya lepas dari tubuhnya. Terlihat leluhur yang berada di tubuh Chu Tiande nampak terkejut, karena pelindung tersebut tidak akan bisa dihancurkan dengan mudah, meski kultivasinya berada di tingkat kedua ranah Supreme. Tiba-tiba Wang sudah ada di hadapan leluhur, "Kau pasti adalah si tua dari keluarga Chu itu. Bahkan kau bisa mengambil alih tubuh orang lain, cukup hebat juga." Dengan tatapan tajam, leluhur memperingatkan Wang untuk tidak membuat masalah, kalau tidak mau cepat mati, sebaiknya kau tinggalkan Xuan Yue sekarang juga. Leluhur sambil mentransmisikan suara lewat telepati ke Sixuan, agar mengulur waktu untuk ia beradaptasi dengan tubuh barunya. Mendengar perkataan leluhur Chu yang mengusirnya, Wang malah semakin bersemangat ingin segera beradu mekanik dengannya. Wah, ternyata Pak Tua bangka ini sombong juga. Hari ini aku tegaskan, tidak akan ada satu orang pun dari keluarga Chu yang akan selamat. Tiba-tiba Chu Sixuan menerjang cepat, dia hendak mendaratkan pukulan ke tubuh Wang, di saat Wang sedang memprovokasi leluhur keluarga Chu. Namun dengan mudah Wang memblok serangan Chu Sixuan, dengan menggunakan skill pelindung yang membentuk sebuah barrier. "Orang tua yang tidak tahu diri, kau begitu sangat yakin bisa menang melawanku?" Lalu kemudian tiba-tiba Wang menghilang dari hadapan Chu Sixuan, terlihat dia nampak kebingungan mencari keberadaan Wang. Ternyata Wang telah berteleportasi ke lain sisi, dengan menggunakan skill Evil Shadow. Chu Sixuan yang sangat kesal merasa dipermainkan oleh Wang, dia menerjang kembali melakukan serangan yang sama, seperti sebelumnya sambil berteriak, "Bocah bajigur mati kau!" Terlihat bentrokan kekuatan antara Wang dan Chu Sixuan begitu hebat, sampai menimbulkan pancaran aura, yang menyebar menyelimuti seluruh area sekitar. Wang membangun teknik pertahanan, yang membentuk seekor naga emas, yang mengelilingi tubuhnya.
Sehingga Chu Sixuan nampak terkejut melihat pertahanan Wang yang begitu kokoh. Wang sedikit memuji serangan yang dilancarkan Chu Sixuan. Pergerakanmu cukup lincah juga orang tua, tapi kekuatan seperti ini tidak lebih seperti menggelitikku. Chu Sixuan begitu kebingungan, serangan yang menurutnya sudah sangat kuat, bahkan seorang Great Emperor akan terluka parah jika terkena dampaknya. Ini tidak mungkin, dia bisa menyerap semua kekuatan seranganku. Tiba-tiba Wang langsung menyuruh naga emasnya untuk menyerang Chu Sixuan, terlihat naga tersebut langsung menembus tubuhnya, sampai Chu Sixuan terbawa terbang ke udara, dengan mulut yang memuntahkan cairan merah. Lalu Chu Sixuan terjatuh ke tanah begitu keras, sampai dia berteriak kesakitan. Bagaimana mungkin, serangannya sama dengan seperti yang aku lancarkan, skill Fish 100 Fierce Angry Ghost. Chu Sixuan sambil berkata, dia memusatkan kekuatan di telapak tangannya. Leluhur, maafkan aku tidak bisa menemanimu lagi. Sontak leluhur Chu begitu terkejut, Sixuan, jangan gegabah. Tiba-tiba Chu Sixuan memukul wajahnya dengan keras, karena serangan yang Wang lancarkan terus menggerogoti tubuhnya dari dalam, maka dia lebih baik bundir daripada harus mati tersiksa. Leluhur menyaksikan rekan setianya tewas di depan matanya, dia berteriak sangat keras sampai mengalirkan air mata. Leluhur Chu begitu murka, karena ulah Wang sehingga Sixuan sampai melakukan hal sedemikian. Terlihat lonjakan aura yang begitu pekat, mulai memancar dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Wang tersenyum tipis, mendengarkan ocehan dari leluhur Chu, yang akan mencabik-cabik tubuhnya. Auramu cukup kuat juga, akhirnya sekarang semakin menarik. Leluhur sudah bersiap bertarung habis-habisan dengan Wang, dengan kekuatannya yang terus-menerus meningkat. Terlihat kilatan-kilatan petir hitam berkelebatan di sekeliling leluhur Chu. Dia menatap tajam Wang, dengan penuh kemarahan yang sudah tidak terbendung lagi, ingin segera membantai Wang. Wen Yuan merasakan tekanan yang terpancar dari aura leluhur Chu, sampai mengerutkan keningnya, dengan raut wajah yang sedikit, akankah Wang dapat mengalahkannya? Bahkan sistem pun mengingatkan Wang, bahwa leluhur Chu, sekarang hampir mencapai ranah kultivasi di tahap supreme tingkat kedua. Namun sistem memperhatikan Wang, yang tidak sedikit pun mengkhawatirkan nasibnya. Di sini Wang malah semakin bersemangat untuk segera melawan leluhur Chu, dan sistem memberitahukan agar Wang cepat bertindak, sebelum leluhur semakin kuat dan kuat lagi. Tidak berselang lama, tiba-tiba muncul angin tornado yang begitu menakutkan, dengan pancaran tekanan intimidasi. Dan akhirnya leluhur Chu telah menerobos ke tahap supreme tingkat kedua dengan sempurna. Dengan sombong leluhur Chu menatap rendah Wang, bocah bajigur, aku ingin lihat seberapa banyak orang yang bisa kau lindungi. Hari ini semua orang yang berada di sini akan menemani Sixuan ke akhirat. Wang pun mulai geram dengan sikap arogan dari leluhur Chu. Wang sudah mengeluarkan senjata yang paling berharga dari sistem, yaitu bendera penarik jiwa. Wang langsung mengaktifkan senjata tersebut, dan tiba-tiba saja, roh-roh yang telah Wang kumpulkan langsung keluar berhamburan. Leluhur Chu melihat apa yang dilakukan Wang sontak terkejut. Bagaimana mungkin dia memiliki senjata yang begitu kejam, dari mana kau mempelajari teknik jahat seperti itu? Wang menatap tajam leluhur Chu, hei orang tua yang suka merebut tubuh orang lain, sudah melakukan banyak hal jahat pun, kau berani-beraninya menceramahiku. Tidak pakai lama, Wang menyuruh para jiwa-jiwa yang kesepian, untuk langsung menyerang leluhur Chu secara bersamaan. Terlihat para roh itu mulai menerjang ke arah leluhur Chu, dia tampak kesulitan menghadapi begitu banyaknya para Saiton. Sampai leluhur Chu menggunakan skillnya, untuk menyingkirkan mereka yang mengkerubutinya. Semua ini salah Wang, kalian jangan menyalahkanku. Dalam sekejap para Saiton itu langsung lenyap seketika, namun setelah musnah mereka muncul lagi dan lagi, tidak ada habisnya. Meski Wang menyadari, bahwa kekuatan para Saiton itu tidak cukup kuat ketika mereka masih hidup, tapi itu cukup untuk membuat kultivator tingkat supreme kesulitan. Wang menonton pertarungan leluhur Chu, yang tidak kelar-kelar melawan para Saitonnya. Lama-kelamaan kekuatan dan stamina leluhur Chu mulai terkuras. Dia begitu kesulitan untuk mencapai Wang, karena terus dihadang para Saiton. Percaya tidak percaya, Wen Yuan melihat leluhur Chu, yang berada di tahap supreme tingkat kedua, begitu teraniaya hanya dengan sebuah artefak saja. Lanjut Xuanji mengatakan, itu baru hartanya, belum dengan semua kekuatan yang dimiliki masterku. Leluhur Chu mengerahkan kekuatannya untuk melawan para Saiton itu,
terlihat mereka langsung terjerat dan menghilang. Bahkan Wang pun terkena dampak serangan leluhur Chu, namun dia melindungi dirinya dengan sebuah barrier. Aku kira bisa mengalahkan seekor gajah dengan banyak semut, ternyata aku telah meremehkan tingkat supreme. Leluhur Chu menentang Wang, agar bertarung secara jantan, bukan menggunakan trik-trik rendahan seperti sebelumnya. Wang tersenyum tipis, jangan pikir aku tidak punya cara lain untuk membantaimu orang tua. Terlihat Wang yang diselimuti aura, dan sistem pun tidak mengetahui apa yang dilakukan Wang, padahal dia tidak membantu Wang sama sekali, tapi kekuatan Wang terus meningkat drastis. Tiba-tiba Wang pasang kuda-kuda untuk bersiap beradu mekanik, ternyata Wang telah mendapatkan kekuatan begitu besar, karena telah berbuat kebajikan menolong orang-orang ibu kota Xuan Yue, sehingga kultivasinya terus meningkat. Tiba-tiba Wang langsung melesat dengan cepat, menerjang ke arah leluhur Chu, sambil menebaskan pedang aura. Leluhur Chu sudah menantikan pertempuran yang sesungguhnya, dia ingin lihat seberapa lama Wang bisa bertahan dari kekuatannya. Bentrokan kekuatan tak terelakkan lagi, terlihat kultivator tingkat tinggi saling jual beli serangan, sehingga menimbulkan langit guncangan hebat. Teknik dari kedua belah pihak cukup seimbang, mereka saling terpental, satu sama lain mundur beberapa langkah ke belakang. Namun dari segi kekuatan, Wang lebih unggul, terlihat leluhur Chu terlempar lebih jauh membentur dinding cukup keras, sampai dia memuntahkan seteguk cairan merah. Sedangkan Wang tidak terluka sama sekali, namun dia sedikit mengerutkan keningnya, karena leluhur Chu bisa membuatnya sampai terdorong ke permukaan. Leluhur Chu mulai ketar-ketir, dia bertanya berada di tingkatan apa kultivasi Wang yang sebenarnya. Wang merahasiakan basis kultivasinya, dia malah memprovokasi leluhur Chu dengan kata-kata ejekan. Apa pentingnya ranahku? Tapi kau, di usia yang sudah rentan seperti ini, hanya punya kemampuan segitu saja. Sungguh mengecewakan. Merasa diremehkan oleh Wang, leluhur Chu mengerahkan kemampuannya, sampai dia mengorbankan kultivasinya, hanya untuk menyeret Wang ke akhirat. Teknik pembakaran cairan merah, atau teknik penghancuran jiwa. Orang tua ini sepertinya sudah gila, sampai mengorbankan nyawanya untuk membunuhku. Tidak berselang lama leluhur Chu sudah bersiap untuk menyerang Wang, dia langsung melesat cepat ke arah Wang, dan leluhur Chu menghunuskan tombaknya, namun tidak semudah itu, leluhur Chu bisa mendaratkan serangan ke tubuh Wang, tiba-tiba saja Wang telah menghilang dari hadapannya, terlihat ekspresi leluhur Chu yang begitu tercengang, bagaimana bisa seperti ini? Teknik apa sebenarnya yang dia gunakan? Leluhur Chu yang kebingungan mencari posisi Wang sebenarnya, namun tiba-tiba saja Wang sudah berada di belakang leluhur Chu, lalu Wang menebas lehernya sampai cairan merah menyembur berserakan. Dan akhirnya Wang telah berhasil mengalahkan leluhur Chu, lalu Wen Yuan dan Xuan Ji melihat pertarungan Wang sangat terkejut, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan leluhur Chu hanya dengan satu tebasan saja. Sudah aku bilang, mana mungkin leluhur dari keluarga Chu dapat mengalahkan masterku. Lalu King Yao dan Mei Ni yang tampak senang, syukurlah pemimpin agung menang. Aku telah bertaruh kepada pihak yang benar, dalam waktu yang singkat saja, akhirnya dendamku terbalaskan. Sepertinya aku harus lebih dekat lagi dengan kakak Wang. Terlihat leluhur Chu tergeletak sekarat, dengan tubuh yang bersimbah cairan merah, dan di lehernya ada bekas tebasan pedang. Di mana salahku, sampai keluarga Chu bisa hancur dalam semalam? Wang menghampiri leluhur Chu, sambil menjawab perkataannya. Kesalahanmu adalah telah memusuhi orang yang salah. Sebelum leluhur Chu benar-benar meninggoy, dia mengutuk Wang. Meskipun keluarga Chu ditakdirkan hancur seperti ini, tapi kalau kau membunuhku, kau akan membangkitkan hukum surgawi. Wang mengacungkan pedangnya, bersiap memenggal kepala leluhur Chu. Hukum surgawi. Aku sendiri adalah hukum surga tersebut. Orang tua waktumu sudah habis. Kurang ajar kau bocah, kau benar-benar tidak takut pada Sein. Malas mendengarkan ocehannya, Wang langsung mengeksekusi leluhur Chu, terlihat semburan cairan merah sampai menyembur begitu banyak kemana-mana. Kebrutalan Wang tidak sampai di situ, setelah dia mengakhiri hidup leluhur Chu, Wang memasukkan rohnya ke dalam bendera penarik jiwa. Orang tua, mana mungkin aku membiarkanmu mati begitu mudah, sekarang kau masuk ke dalam benderaku dan mulai bekerja untukku. Melihat sikap psikopat dari Wang, sistem sangat tidak menyangka, bahwa tuanya begitu kejam tidak manusiawi. Host, senyummu begitu menakutkan, seperti para pemilik jabatan di kantor DPR.
Terlihat jiwanya mulai ditarik keluar secara paksa oleh Wang, sampai dia mengerang begitu kesakitan. Ditambah lagi Wang mendapatkan tombak high grade weapon, sekarang Wang untuk besar, dia banyak mendapatkan harta rampasan. Lalu sistem memberitahukan, bahwa tombak itu berada di tingkatan Sein kelas atas. Wang sibuk memperhatikan tombak itu akan sulit membuatnya bergerak, maka Wang berencana untuk memberikan tombak tersebut ke Suanji. Wang belum menyadari, bahwa di belakangnya terjadi lonjakan energi yang begitu kuat, sedangkan orang-orang dari kejauhan melihat fenomena tersebut, mereka menganggap bahwa itu turunnya para dewa ke bumi. Begitu banyak notif sistem peringatan, mengenai adanya gelombang energi tidak dikenal yang sangat kuat. Akhirnya Wang menoleh ke atas langit, terlihat dia nampak terkejut, begitupun sistemnya dia juga tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Lalu Wang bertanya kepada sistemnya, kenapa hanya membunuh seseorang saja, sampai Sein harus ikut campur dalam urusannya. Aku juga tidak tahu tuan, level sistem belum cukup, saya tidak memiliki akses untuk melihat tingkatan mereka. Terlihat di atas langit ada sepasang mata menatap ke arah bumi. Lalu wujud makhluk tidak dikenal itu berkata, siapa yang berani kurang ajar, berani-beraninya membunuh keturunan keluarga Chu, dan memancing hukum surgawi. Wang menatapnya dengan memperlihatkan senyuman tipis, tidak ada rasa takut baginya meski itu benar seorang Sein. Memancing hukum surgawi, orang tua dari keluarga Chu itu aku yang membantainya. Suruh siapa dia telah membuatku kesal. Makhluk tersebut langsung murka, mendengar perkataan Wang yang begitu arogan. Dasar semut sombong, apa kau tidak tahu bahwa keluarga Chu memiliki pelindung kuasa Sein? Kau benar-benar ingin mati nampaknya. Terlihat petir langsung menyambar ke arah Wang, namun tidak sedikit pun Wang bergeming, dia tetap berdiri tegak seakan-akan menentang kekuatan makhluk tersebut. Tiba-tiba terjadi ledakan yang begitu kuat, sampai menimbulkan asap hitam yang mengepul, dan menutupi pandangan orang-orang yang berada di sekitar. Mei Niang, Qing Yao, dan Suanji begitu panik, melihat ledakan yang tepat di posisi Wang berdiri. Tidak kusangka keluarga Chu memiliki dukungan sekuat ini. Tidak heran mereka sampai berani bertindak jahat kepada ayahanda kaisar. Pindah lagi ke situasi Wang, terlihat Wang yang berhasil menahan serangan dari makhluk tersebut, tanpa meninggalkan luka sedikit pun. Sepertinya kuasa Sein tidak begitu menakutkan. Makhluk itu merasa diremehkan oleh Wang, dia semakin marah, namun Wang sudah duluan menerjang ke arahnya, dia hendak menebasnya secara langsung. Kalau kau memang hebat, tidak akan bertele-tele dengan omong kosongmu itu. Enyah kau makhluk sialan, bersambung.